Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kais, NIM 064002100035. Ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya pemrograman web yang berjudul Webstore Clothing Brand. Latar belakang pengembangan internet tidak hanya untuk sarana informasi maupun entertainment, namun saat ini banyak digunakan untuk transaksi secara online. Hal ini sangat menguntungkan karena bisnis melalui online bisa menjangkau seluruh wilayah di berbagai dunia. Tahun 2021, saya bersama teman saya membuat media kecil yang berbasis di Instagram. Media kecil ini berbeda dengan media Instagram lainnya, mengangkat berita-berita presentasi yang jarang diangkat oleh media lainnya. Sekarang saya ingin mengembangkan ini ke ranah web juga, tidak hanya di Instagram saja. Dan saya ingin mengembangkan ini untuk bergerak di bidang musik juga. Jadi untuk web ini menjadi media dengan penjualan merchandise band-band luar maupun dalam negeri. Rumusan masalah berdasarkan dari uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara merancang database yang akan digunakan dalam webstore clothing brand pada media. Yang kedua, bagaimana merancang dan mendesain webstore clothing brand pada media yang dapat digunakan sebagai media untuk melihat portal media dan penjualan. Di sini ada user equipment. Nama aktornya ada admin, sistem, dan pembeli. Di admin, yang pertama harus memiliki akun untuk mengakses data di webstore clothing brand. Yang kedua, mengupdate berita-berita yang sedang terjadi di webstore. Yang ketiga, menginput berita tentang musik. Yang keempat, menginput produk merchandise band yang ingin dijual. Yang kelima, memiliki daftar data user. Yang keenam, memiliki daftar pemesanan. Ketujuh, memvalidasi atau mengkonfirmasi pemesanan. Yang kelima, mendata barang. Yang kesembilan, mendata tarif pengiriman. Dan yang terakhir, melakukan edit produk. Pada sistem, kita pertama dapat melakukan verifikasi data pembaca atau pembeli pada saat proses login aplikasi, sehingga para pembeli atau pembaca dapat melakukan pembelian merchandise sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Kedua, menyimpan data diri para pembeli pada database. Yang ketiga, menyimpan data produk pada database. 4. Menyimpan data pembayaran dan tarif pengiriman pada database. Yang kelima, menyimpan daftar data pemesanan pada database. Pembeli, yang pertama pembeli atau pembaca melakukan login. Yang kedua, melakukan registrasi agar bisa mengakses aplikasi website. Yang ketiga, dapat melihat produk merchandise apa saja. Keempat, memilih merchandise yang diinginkan. Kalau tidak ada stok atau stok kosong, akan melihat kembali daftar menu pilihan merchandise, dan jikalau pelanggan tidak jadi memesan merchandise, maka proses akan selesai. Kelima, pembeli atau pembaca memilih merchandise. Keenam, mengisi data diri, memilih jasa ekspedisi untuk bisa mencocokkan dengan tarif pemesanan yang ada. Mengkonfirmasi pemesanan serta mengkonfirmasi data diri. Yang ketujuh, pembeli melakukan pembayaran seperti yang tertera di invoice. Dan yang terakhir, pembeli mendapatkan nota lalu selesai. Di sini ada flowchart pembaca, pembeli, sistem, dan admin. Pembeli melakukan registrasi untuk login. Masuk ke sistem, verifikasi data pembeli, validasi data. Jika berhasil, maka login berhasil. Jika tidak berhasil, maka pembeli melakukan registrasi ulang. Setelah login, melihat produk, lalu pembeli memilih merchandise yang diinginkan. Memeriksa data produk. Jika tidak ada produk, maka pembeli memilih merchandise kembali. Pembeli mengisi data diri, memilih jasa ekspedisi pengiriman, lalu admin mengonfirmasi pemesanan. Di sistem, menyimpan daftar pembayaran dan tarif ongkos kirim, lalu memberi invoice kepada pembeli, membayar invoice, memberikan nota, dan pembeli mendapatkan nota. Lalu selesai. Admin melakukan login, input produk, memiliki daftar data pembeli, mendata barang, mengonfirmasi pemesanan, dan edit produk. Begitu juga dengan pembaca. Pembaca melakukan registrasi, lalu sistem memverifikasi data pembeli. Jika berhasil, maka login berhasil. Jika tidak, maka pembaca melakukan registrasi ulang.
Data flow diagram. Pembeli melakukan registrasi, login, melihat produk, memilih merchandise, mengisi data diri, memilih jasa ekspedisi, membayar invoice, mendapatkan nota, lalu dikirim ke sistem web store. Pembeli juga memverifikasi data, validasi data, menyimpan data, memeriksa data produk, menyimpan data produk, menyimpan data daftar pembayaran, memberi invoice, memberikan nota. Pembaca melakukan registrasi, login, membaca serta lalu membaca berita lalu ke sistem web store. Dari sistem web store memverifikasi data, validasi data, menunjukkan berita kepada pembaca. Admin melakukan login, input produk, memiliki daftar pembeli, mendata barang, mengonfirmasi pesanan edit produk pada sistem. Sistem memvalidasi data, validasi data input, menyimpan data pembeli, menyimpan data produk, menyimpan daftar pembayaran, dan tarif ongkos kirim kepada admin. Data flow diagram level 1. Pembeli melakukan data pemesanan pada pemesanan. Di pemesanan, informasi produk dikirim kepada pembeli. Lalu informasi pemesanan juga dikirim kepada pembeli. Admin ada data produk, data admin, dan data berita masuk ke dalam tabel produk. Dari tabel produk, data produk dimasukkan ke dalam pemesanan. Data admin login, info login verifikasi pada admin. Lalu data pemesanan masuk kepada informasi pemesanan di pemesanan. Data transaksi masuk ke tabel transaksi, lalu informasi transaksi dikirim kepada pembeli. Pembeli mengonfirmasi data transaksi. Entity Relationship Diagram atau IRD. Di sini ada produk yang memiliki atribut 5. Yang pertama nama produk, tipe produk, kode produk, deskripsi produk, dan harga. Produk, data admin, berita, pemesanan, dan data transaksi. Di pemesanan ada 3 atribut. Yang pertama data pemesanan, ID pemesanan, dan data produk. Banyak pemesanan bisa dipesan oleh satu produk, dan satu produk banyak dipesan oleh banyak pemesanan. Data admin memiliki 2 atribut, yaitu ID admin dan nama admin. Admin dapat memperbarui banyak produk, dan satu produk dapat diperbarui oleh banyak admin. Berita memiliki 2 atribut, yaitu headline dan isi berita. Jadi banyak berita dapat diperbarui oleh satu admin, dan banyak admin dapat memperbarui satu berita. Data transaksi. Data transaksi ada jumlah beli, kode transaksi, total pembayaran, data pembeli. Pemesanan dapat dilakukan oleh data transaksi, dan data transaksi dapat dilakukan oleh banyak pemesanan. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ger, berhenti Ger? Gimana nih?